Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas TA1 dengan mata kuliah Komputasi Sistem Linear. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang implementasi Gauss-Jordan pada penentuan arus listrik suatu rangkaian loop. Oke, jadi untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Jauzar Ramadan, lalu ada Turah Dharma, dan ada Waldi Abdillah. Nah, bahasan kita pada kesempatan kali ini ada 6, yaitu jurnal referensinya, lalu analisa rangkaian listrik, terus ada metode Gauss-Jordan, solusi SPL analitik, pembuktian dengan MATLAB, dan perbandingan dengan algoritma lain, yaitu dekomposisi LU crowd method. Nah, untuk jurnal referensi, kami memakai jurnal analisis metode Gauss-Jordan dalam penentuan arus pada rangkaian listrik oleh Patricius Batarius dan eh, Pritchard A.N. Samane dari Jurnal Ilmiah Matrix tahun 2021. Baik, selanjutnya adalah untuk analisa rangkaian listriknya. Nah, jadi untuk analisa rangkaian listrik, kita biasanya menggunakan beberapa persamaan atau hukum. Itu yang paling sering digunakan adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, baik yang ke satu ataupun yang kedua. Nah, berdasarkan jurnalnya, jadi kita diberikan sebuah rangkaian seperti pada gambar berikut. Di sini ada 5 loop. Ini nanti dari lima loop ini dia bakalan ada matriks 5 kali 5. Nah, untuk rangkaian listriknya sendiri untuk analisanya, jadi kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, pada loop pertama itu kita punya sumber tegangan 12 volt. Nah, di sini itu kenapa negatif? Karena saya menghitungnya itu dari dari positif menuju negatif. Lalu ada 5 I1, terus ada 2,5 kali I1 dikurang I2 karena ini beririsan dengan loop I2. Nah, untuk yang loop 2 ini sumber tegangannya itu kenapa di sini 16 volt? Karena saya menghitungnya dari minus ke plus, sebaliknya dari yang tadi. Next. Nah, secara umum untuk analisa perhitungannya sama, yang beririsan itu dikurangi sehingga didapatkan persamaan-persamaan sederhananya itu di bagian bawah. Yang selanjutnya itu bisa dibentuk menjadi sebuah matriks. Next. Nah, ini untuk loop 5. Next. Selanjutnya ada metode Gauss-Jordan, bentuk matriks augmented, gabungan matriks koefisien A dengan vektor konstanta B untuk membentuk matriks augmented A, B. Eliminasi baris ke bentuk echelon baris. Gunakan eliminasi baris untuk mengubah elemen-elemen di bawah pivot, elemen utama pada diagonal, menjadi 0. Pivot adalah elemen pertama yang tidak 0 di setiap baris. Selanjutnya ada normalisasi pivot. Setiap elemen pivot, elemen diagonal diubah menjadi satu dengan membagi seluruh baris dengan nilai pivot. Next. Eliminasi elemen di atas pivot. Setelah mencapai bentuk echelon, baris tereduksi, lakukan eliminasi elemen di atas pivot agar elemen non-diagonal diubah menjadi 0. Hasil akhir matriks identitas. Matriks augmented akhirnya menjadi bentuk satu IX, di mana I adalah matriks identitas dan X adalah solusi dari sistem persamaan AX sama dengan B. Selanjutnya ada solusi SPL. Next. Jadi di sini ada persamaan loopnya yang sudah dihitung. Selanjutnya ada matriks operasi baris elementer. Jadi pada baris pertama kolom pertama itu diubah menjadi 1 dengan cara baris 1 dikali 1/9,5. Selanjutnya pada kolom 1 selain baris 1 itu diubah semua menjadi 0 dengan cara baris 1 dikali min 2,5 ditambah ke baris 2. Terus baris 1
dikali min 2 ditambah ke baris 4. Nah, selanjutnya pada baris 2 kolom 2 juga diubah menjadi 1 dengan cara baris 2 dikali 1 per 10,342. Next. Selanjutnya pada kolom 2 selain baris 2 itu diubah juga semua menjadi 0 dengan cara baris 2 dikali min 0,263 ditambah ke baris 1. Terus baris 2 dikali min 3,5 ditambah ke baris 3. Baris baris 2 dikali min 5 ditambah ke baris 5. Selanjutnya pada baris 3 kolom 3 itu diubah juga menjadi 1 dengan cara baris 3 dikali 1 per 14,365. Selanjutnya pada kolom 3 juga diubah semua kecuali baris 3 menjadi 0. Baris 3 dikali min 0,132 ditambah ke baris 1. Baris 3 dikali min 0,327 ditambah ke baris 2. Baris 3 dikali 0,265 ditambah ke baris 4. Baris 3 dikali min 5,127 ditambah ke baris 5. Selanjutnya pada baris 4, kolom 4 juga diubah menjadi 1 dengan cara baris 4 dikali 1 per 6574. Selanjutnya pada kolom 4 juga diubah dengan cara baris 4 dikali 0,174 min 0,174 ditambah ke baris 1. Baris 4 dikali min 0,068 ditambah ke baris 2. Baris 4 min 0,014 ditambah ke baris 3. Baris 4 dikali min 2,654 ditambah ke baris 5. Selanjutnya pada baris 5 kolom 5 juga diubah menjadi 1 dengan cara baris 5 dikali 1 per 7,524. Selanjutnya pada kolom 5 selain baris 5 juga diubah menjadi 0. Baris 5 dikali 0, min 0,084 ditambah ke baris 1. Baris 5 dikali min 0,418 ditambah ke baris 2. Baris 5 dikali min 0,249 ditambah ke baris 3. Baris 5 dikali min 0,326 ditambah ke baris 4. Selanjutnya matriks disubstitusikan dan mendapat hasil I1 sama dengan 0,1165, 0,116A, I2 sama dengan min 3,928A, I3 sama dengan 1,188A, I4 sama dengan min 0,538A, I5 sama dengan min 4,667A. Baik, selanjutnya kami juga melakukan pembuktian menggunakan algoritma. Kami melakukannya di MATLAB. Nah, jadi untuk struktur umumnya itu ada persiapan, lalu ada pembuatan matriks, ada pemrosesan dengan metode Gauss-Jordan, dan ada analisis hasil. Oke, yang pertama mungkin itu ada CLC sama clear, itu biasa untuk memudahkan agar di command window-nya itu bersih. Nah, mungkin langsung ke algoritmanya aja. Jadi yang pertama pasti ada mendapatkan dimensi matriks augmented-nya. M adalah jumlah baris atau persamaan, dan N adalah jumlah kolom total. Kemudian yang N itu kan dikurang 1, itu berarti dikoreksi untuk mewakili jumlah variabel, mengurangi 1 untuk kolom konstanta. Nah, selanjutnya adalah ada for K sama dengan 1, itu untuk memulai loop utama yang akan memproses setiap baris matriks. K ini menandakan baris pivot saat ini. Nah, lalu untuk teknik dari Gauss-Jordan ini sendiri kan dia menggunakan pivoting. Nah, implementasinya itu menemukan elemen dengan nilai absolut terbesar di kolom K. Sehingga itu ada max row sama dengan max ABS A dalam kurung KM. Selanjutnya ada suatu menukar baris jika diperlukan. Makanya di situ ada
pengkondisian menggunakan if. Jika elemen pivotnya itu terbesar tidak berada di baris K, maka baris tersebut ditukar dengan baris K. Nah, sehingga iterasi dihitung dan matriks hasil ditampilkan. Bisa next. Nah, selanjutnya untuk eh, yang di sini, untuk setiap baris selain baris pivot, itu kan I tidak sama dengan K. Berarti kurangkan baris pivot yang sudah dinormalisasi atau dikalikan dengan faktor yang sesuai untuk membuat semua elemen di kolom pivot itu menjadi nol. Sehingga baris atas sama bawahnya itu jadi nol. Nah, setelah eliminasi Gauss-Jordan selesai, matriks sudah dalam bentuk tereduksi. Itu yang jadi ada satu-satunya itu menyamping dan matriks segitiga atas sama bawahnya itu nol. Nah, selanjutnya itu ada untuk menampilkan hasil statistika dari komputasinya, ada penggunaan memorinya, dan ada jumlah iterasinya. Next. Nah, ini hasil yang didapatkan I1, I2, I3, I4, I5. Hasilnya itu eh, hampir sama dengan hasil perhitungan dengan manual. Dan nilai errornya itu sangat-sangat kecil. Untuk waktu komputasinya itu ada di 0,25 sekian detik. Dan penggunaan memorinya 1,81 MB. Nah, pada waktu komputasi dengan penggunaan memori ini sebenarnya dia tergantung coding yang kita lakukan. Misalnya, kita banyak menampilkan setiap iterasi itu ditampilkan di command window. Nah, kalau gitu, itu kenapa si penggunaan memorinya itu lebih besar. Nah, jika ingin dipersingkat dengan menggunakan menampilkan hasil saja, itu bisa lebih kecil. Next. Oke, nah selanjutnya kami juga membandingkan hasil komputasi dan analitik dengan metode lain, yaitu di sini kami memilih dekomposisi LU dengan metode crowd. Nah, jadi kita bahas codingannya dulu. Oke, di sebelah kiri ini adalah ya di awalnya ada CLC dan clear ini untuk membersihkan command window. Lalu kita input matriks A dan B-nya. Jadi matriks A ini adalah matriks persamaan loopnya, sedangkan matriks B itu adalah hasilnya. Jadi misalnya eh, loop pertama itu hasilnya yang 12. Nah, loop kedua hasilnya min 16 dan seterusnya. Bentuknya berupa vektor kalau untuk matriks B ini. Nah, lalu kita juga tentukan ukuran matriksnya dan kita inisialisasi matriks L dan U. L ini adalah matriks lower dan U ini adalah matriks upper sesuai dengan metode yang dipakai yaitu metode LU. Nah, lalu juga oke, setelah itu kita mulai masuk ke perhitungan iterasi. Jadi ada iter crowd sama dengan 0 itu adalah iterasi paling pertamanya dan untuk tick ini untuk memulai hitung waktu. Jadi kita akan menghitung waktu dari mulai dari iterasi pertama hingga iterasi terakhir itu berapa menggunakan fungsi tick dan top. Nanti ada di bagian bawah timer crowd ini. Nah, bagian utamanya itu terletak pada dekomposisi LU metode crowd ini. Jadi dia ada loop utama dan ada eh, dua loop di dalamnya. Nah, intinya adalah eh, loop loop dalam pertama itu adalah yang ini, yang untuk matriks L dan loop yang matriks U adalah terletak pada loop kedua. Nah, ini L I, J sama dengan A I, J kurang L I, 1 titik 2 J min 1 dikali U 1,2 J min 1 J ini adalah persamaan dari matriks L itu sendiri, di mana kita punya persamaan matriks L itu adalah LIJ sama dengan AIJ dikurang sigma K hingga J L I K U K J seperti itu. Begitu juga dengan yang matriks U di bawahnya pada loop kedua. Lalu di sini kita hitung jumlah iterasinya dengan menambahkan satu dari iterasi sebelumnya. Jadi yang dihitung adalah jumlah iterasinya bukan hasil dari iterasinya itu sendiri. Nah, lalu di sini kita tutup fase perhitungan waktu pada
time crowd sama dengan yang talk ini, nanti di akhirnya akan dimunculkan hasilnya. Nah, lalu di sini juga ada perintah untuk menghitung memori yang dipakai selama proses perhitungan dengan variabel vars, lalu fungsinya adalah whos. Setelah itu, kita munculkan matriks-matriks yang perlu ditampilkan seperti matriks L, matriks U, lalu juga untuk waktu komputasi, memori yang digunakan dan jumlah iterasinya juga kita tampilkan dengan perintah display ini. Nah, lalu setelah tadi didapat matriks L dan matriks U, tahapan selanjutnya adalah menentukan matriks Y untuk menyelesaikan substitusi maju LY sama dengan B. Jadi ini adalah salah satu tahapan pada dekomposisi LU crowd. Jadi kita gunakan matriks L. Jadi kita punya matriks L dan kita punya vektor B sehingga kita bisa mendapatkan eh, matriks Y seperti itu. Oke. Lalu setelah itu vektor Y itu eh, ditampilkan hasilnya dengan menggunakan fungsi display ini. Dan terakhir kita lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X. Jadi kan tadi sebelumnya kita dapat nilai U, lalu kita sudah dapat nilai Y. Nah, karena kita sudah dapat U dan Y, dan persamaan terakhirnya adalah UX sama dengan Y, maka kita bisa lakukan substitusi, sehingga nanti didapatkan solusi dari vektor X ini. Nanti hasil ditampilkan, dan nanti akan dihitung jumlah total iterasi yang sebelumnya adalah dari mulai eh, iterasi crowd yang pertama sampai didapatkan matriks eh, LU, lalu yang iterasi kedua itu adalah dimulai dari eh, matriks Y dan matriks X dan vektor X. Seperti itu. Nah, hasil yang didapat itu seperti ini. Jadi untuk waktu komputasinya sangat cepat, 0,006 sekian detik, dan memori yang digunakan itu 672 byte dengan jumlah iterasi crowd yang pertama itu 25, dan total iterasinya untuk mendapatkan solusi X itu 35. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh Waldi tentang mengapa bisa banyak atau bisa sedikit eh, memori yang digunakan. Jadi pada codingan ini saya hanya menampilkan hasil-hasil yang perlu ditampilkan dan tidak menampilkan hasil setiap iterasi. Maka dari itu memori yang digunakan juga sedikit, yaitu hanya 672 bytes. Nah, ini sebagai perbandingannya saja antara metode Gauss-Jordan dengan dekomposisi crowd. Baik, jadi eh, sistem persamaan linear ini juga banyak digunakan di bidang teknik elektro. Kenapa? Dia biasanya digunakan untuk menentukan eh, besar arusnya dalam suatu rangkaian. Itu kenapa penting. Misalnya kita mau menentukan beban untuk suatu eh, rangkaian listrik. Nah, jika diketahui arus dengan dan tegangannya, maka nanti bisa diimplementasikan beban apa yang tepat sehingga beban atau perangkat elektronik tersebut itu nggak gampang rusak. Baik, saya kira cukup dari presentasi kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dengan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.